Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sumber Daya Air Nasional mengadakan webinar bareng dengan tema "Kenapa Banjir?". Ini dilakukan pada tanggal 18 Februari tahun 2021. Video saya ini sengaja mengambil judul "Kenapa Banjir? Ini Jawabnya". Karena pada waktu webinar tersebut dengan mengundang 20 institusi pemerintahan yang berhubungan dengan banjir untuk memberikan jawaban atau masukan dengan tema webinar tersebut, yaitu kenapa banjir. Ternyata jawabannya tetap intensitas hujan sebagai penyebab banjir. Dan ini sangat salah berdasarkan Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17, hujan harus disimpan, membuang hujan itu batil, dan ini yang dilakukan selama ini hingga sampai hari ini. Webinar tersebut diikuti oleh 2.500 peserta selama 5 jam. Dan saya akan memberikan jawaban yang benar kenapa banjir berdasarkan Al-Quran. Silahkan diperhatikan dengan baik karena pembuktiannya dengan rumus rasional, sesuai fakta dan nyata, dan secara ilmiah. Ini sertifikat saya dalam mengikuti webinar nasional tersebut dengan tema kenapa banjir. Dan ini jawaban saya. Nah, ini banjir seperti ini. Kenapa? Karena ada peningkatan debit. Peningkatan debit ini berarti kita yang harus mengetahui kejadian debitnya waktu banjir ini. Nah, ini rumusnya menghitung debit. Q sama dengan CIA. Q ini debit, C ini koefisien runoff, I ini intensitas hujan, dan A ini luas daerah tangkapan hujan atau luas das. Nah, gambarannya seperti ini. Debit seperti ini, debitnya banjir meningkat. Kemudian C ini jadi C itu runoff, jadi limpasan air yang berada di atas kedap air seperti jalan ini. Jadi ini runoff. Koefisiennya ini pasti tinggi. Nah, debitnya tinggi, koefisien runoff-nya ini tinggi, akhirnya menimbulkan debit. Jadi kalau debit kecil berarti ini harus resapan seperti hutan atau ladang. Tapi kalau jalan, gedung-gedung dibangun, ditutup resapannya, ini akan meningkat koefisien runoff. Kemudian I, intensitas hujan. Intensitas hujan ini tetap. Yang tetap curah hujannya, intensitas berubah-ubah, tapi curah hujannya tetap. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia
Nah, itu statement dari Pak Rahmat Fajar Lubis, peneliti Puslit Geoteknologi LIPI. Beliau memberi informasi hujan itu tetap selama ratusan tahun. Beliau peneliti dan beliau juga presentasinya, ia adalah air, perhiasan paling berharga di dunia. Nah, paling berharga tapi selama ini dibuang. Itu statement hujan tetap. Nah, ini das atau tangkapan air hujan. Nah, ini das seperti ini. Ini juga tetap, yang berubah karena das ditebang, das dibakar. Tangkapan hujan ditebang dan dibakar. Ini hutan ya. Nah, ini tetap. Jadi kalau perkalian CIA yang tetap 2, berarti yang berubah tadi koefisien runoff-nya berubah karena ditebang dan dibakar. Nah, ini tetap, das juga tetap, C-nya berubah. C berubah karena kerusakan hutan, runoff tinggi. Nah, solusinya ini harus dirubah juga menjadi kecil. Kalau besar, akhirnya debitnya besar, debit meningkat tadi, peningkatan debit gara-gara ini. Tapi hujannya tetap setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap titik. Ada buktinya di data BMKG. Nah, ini aturan kondisi yang diinginkan, kondisi das Ciliwung. Ini contoh ya, yang mempunyai daya dukung baik dengan kriteria seperti yang tercantum dalam tabel 323. Nah, ini kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Nah, ini C. Tadi kan C yang berubah. Ini koefisien runoff-nya 30% atau 0,3. Nah, ini baru dasnya baik dan banjir akan hilang atau menurun. Tapi kalau 0 di bawah 0,3 pasti tidak ada banjir karena runoff-nya menurun. Nah, ini contoh juga yang tadi das Ciliwung, Ciliwung. Persentase hujan menjadi runoff, infiltrasi dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Nah, ini sungainya Sungai Ciliwung yang selama ini membuat banjir Jakarta. Ini Kota Tangerang runoff-nya 82%, Kabupaten Tangerang 75%, Depok 76%, Kabupaten Bogor 69%, Kota Bogor 78%, Kabupaten Bekasi 79%, Kota Bekasi 80%, dan DKI 85%. Nah, ini DKI paling besar. Ini contoh. Jadi kalau ini dikurangin menjadi lebih kecil dari 30%, banjir akan menghilang. Itu aturannya ya, jelas. Nah, ini sekarang ada undang-undang baru Kota Spun, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, baru 3 bulan, tentang ibu kota negara. Infrastruktur air, halaman 54. Pengelolaan sumber daya air perkotaan bertujuan untuk memberikan keamanan akses air minum yang andal, sistem sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan resiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Strategi ini akan menerapkan prinsip Kota Spung City, guna mengintegrasikan jaringan biru dan hijau agar dapat memberikan manfaat kenyamanan dan kesehatan bagi penduduk IKN. Nah, Kota Spun atau Spun City, halaman 28 di Undang-Undang nomor 3 tahun 2022.
Konsep dan elemen kota pun diterapkan secara luas di IKN, terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Nah, akibat pembangunan yang dimulai tahun 1965 sampai sekarang dibangun terus, akhirnya terjadi runoff yang cukup tinggi karena daerah-daerah resapan dibuat bangunan-bangunan karena lagi membangun tanpa mengindahkan fungsi yang sebenarnya. Fungsi yang sebenarnya adalah resapan air ditutup menjadi limpasan air. Limpasan air permukaan tadi runoff. Nah, itu terbukti tadi runoff-nya besar sampai 80%. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir. Nah, banjir pasti mengurang jika kita melakukan kota spoon. Manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta manfaat rekreasi bagi masyarakat. Kota spoon mengacu pada kota yang berperan seperti spoon yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah aquifer. Untuk mendukung hal tersebut, IKN direncanakan, nah, seperti itu, undang-undang yang baru. Nah, ini undang-undang yang baru itu sesuai sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17 di dalam Al-Quran. Jadi petunjuk Allah kelola hujan yang batil dan yang benar dan yang batil. Nah, ini hukum Allah untuk 7,8 miliar manusia dan ini hukum manusia yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 untuk 273 juta manusia di Indonesia. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Nah, itu bunyi Ar-Ra'd ayat 17, penjelasannya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Nah, kalau seperti ini runoff ini akan hilang karena masuk ke saluran drainase ke sungai ke laut, hilang. Ini batil. Jadi membuang hujan itu batil. Dan yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar, jadi meresap seperti spoon. Nah, inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 ini khusus untuk IKN. Kalau ingin solusi banjir terselesaikan di Indonesia, buat Inpres atau Kepres implementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 di seluruh kabupaten dan kota. Dan solusi banjir diberikan di Kementerian KLHK, bukan di Kementerian PUPR lagi. Karena harus memperbaiki das-das yang kritis
yang jumlahnya 2.500 lebih. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.